Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Anwar Sanianto dengan NIM 11122001057. Saya dari kelas Komunikasi dan Advokasi Kebijakan kelas B. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi advokasi kebijakan untuk memenuhi persyaratan tugas ETS saya. Pastinya video ini dibuat dengan berkelompok yang terdiri dari 2 orang, namun saya tidak dapat partner karena jumlah kelas ini adalah ganjil. Jadi saya akan membuat video ini sendirian. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang kurang benar. Yang pertama, pengertian komunikasi advokasi kebijakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara terpisah. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua belah pihak atau lebih. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan peradaban tersebut dengan jalan memengaruhi para penentu kebijakan. Jika digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi advokasi kebijakan merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dalam tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik yang telah tersedia. Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan melakukan advokasi kebijakan publik, menganalisis isu-isu kebijakan, dan membuat perubahan-perubahan solusi untuk permasalahan kebijakan secara Komunikasi dan advokasi kebijakan memerlukan kiat-kiat khusus agar komunikasi efektif, seperti jelas, benar, konkret, lengkap, ringkas, dan memperhatikan unsur-unsur komunikasi seperti sumber, penerima, media, pesan, dan umpan balik. Yang kedua, unsur dan model komunikasi advokasi kebijakan. Unsur komunikasi advokasi kebijakan meliputi yang pertama ada sumber, yaitu pengirim pesan seperti lembaga atau individu yang melakukan advokasi kebijakan. Yang kedua ada penerima. Penerima pesan yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah para pengambil kebijakan. Yang ketiga ada media, yaitu alat yang digunakan atau pengirim pesan seperti dokumentasi, presentasi, atau media-media baru yang sudah modern mengikuti perkembangan teknologi seperti internet dan lain-lain. Yang kelima ada pesan, konten yang diinginkan untuk diterima yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah informasi, solusi, dan perubahan kebijakan. Yang keenam ada efek, tujuan yang diinginkan dari komunikasi yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah perubahan kebijakan. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan atau respon dari penerima pesan yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah pengambil kebijakan yang mengambil tindakan perbaikan pesan advokasi. Dan saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu model-model advokasi yang relevan untuk advokasi kebijakan, yang meliputi yang pertama ada analisis. Langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif yang meliputi mencari informasi masyarakat, kebijakan, dan jalur-jalur yang dapat mempengaruhi pengambil kebijakan. Yang kedua ada strategi, yaitu proses rencana untuk mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya advokasi pada tujuan khusus. Yang terakhir ada mobilisasi, pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi yang meliputi peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung yang dirancang sesuai dengan tujuan kelompok sasaran, kemitraan, dan sumber-sumber yang ada. Yang terakhir ternyata ada lagi, yaitu aksi. Aksi yaitu mempertahankan kekompakan kegiatan advokasi dan semua mitra yang merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu bentuk komunikasi advokasi kebijakan. Terdapat 3 bentuk komunikasi advokasi kebijakan. Di antaranya yang pertama ada komunikasi persuasif, komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku penerima pesan. Yang kedua ada retorika komunikator, yaitu komunikasi yang memanfaatkan teknik-teknik yang dapat mengaruhi penerimaan pesan. Dan yang terakhir ada kredibilitas komunikator,
Komunikasi yang memperkuat kepercayaan penerimaan pesan terhadap komunikator. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.